Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra Madani. Di sini saya ingin menceritakan dan menjelaskan apa itu ilmu nasah dan mansukh. Jadi di sini saya ingin menceritakan sejarah ilmu nasah dan mansukh. Oke, jadi sejarahnya itu ada ilmu-ilmu yang ngebahas isi Al-Quran. Ada satu cabang penting yang namanya ilmu nasah dan mansukh. Nah, ilmu ini wajib dipelajari apalagi buat orang yang pengen menjadi mujtahid. Nah, mujtahid itu bisa dibilang ulama yang bisa ngeluarin hukum sendiri. Nah, di kalangan ulama, teori nasakh ini termasuk yang paling terkenal. Hampir semua kitab ulumul Quran dan usul fikih, baik yang klasik maupun modern, pasti nyebut soal ini. Intinya teori ini bantu kita ngerti proses turunnya wahyu. Jadi bisa ngebedain mana ayat yang turun duluan, mana ayat turun yang belakangan, seperti itu. Secara umum juga, pandangan ulama soal nasakh wa mansukh ini bisa dibagi menjadi dua teori, yaitu setuju ada nasakh dalam Al-Quran dan nggak setujunya nasakh dalam Al-Quran gitu. Nah, sebelum itu kalian tahu gak sih apa arti dari nasakh dan mansukh itu? Jadi, nasakh itu suatu yang ngehapus atau ngeganti hukum yang lama, sedangkan mansukh itu suatu yang dihapus dan diganti yang tadi gitu. Contohnya kayak gini. Ada ayat yang dulu ngebolehin sesuatu, tapi kemudian datang ayat yang lain yang melarang hal itu. Nah, ayat yang baru itu disebut nasakh, dan ayat yang lama diganti itu disebutnya mansukh. Nah, di sini juga ada hukum pentingnya ilmu nasakh dan mansukh. Jadi, ilmu nasakh dan mansukh itu penting banget dipelajari, apalagi buat yang ngaji Al-Quran dan pengen ngerti hukum-hukum Islam secara utuh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang udah diganti yang sama ayat yang baru. Kalau kita nggak tahu mana ayat yang masih berlaku dan mana yang udah diganti, bisa-bisa kita salah ambil hukum, seperti itu. Nah, yang terakhir, ada dua urgensi ilmu nasakh dan mansukh. Yang pertama, ada biar gak salah paham sama ayat Al-Quran, yaitu kadang ada dua ayat yang isinya kelihatan kayak bertentangan, tapi sebenarnya salah satunya udah dihapus hukumnya dan diganti sama ayat yang baru. Nah, kalau nggak diganti ilmu ini, orang bisa salah ngambil hukum. Terus yang kedua, buat nentuin hukum yang masih berlaku. Nah, ilmu ini membantu kita tahu mana ayat atau hadis yang hukumnya masih berlaku sampai sekarang dan masih yang udah diganti gitu. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu nasakh dan mansukh itu hukumnya wajib dipelajari buat para penuntut ilmu, terutama yang belajar tafsir dan hukum Islam, biar gak salah paham dan bisa bedain mana hukum yang udah nggak berlaku dan mana yang masih harus dipelajari. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.